Halo semuanya, gimana keadaan kalian? Sehat kan? Semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum memulai tema pada perbincangan pada hari ini, aku ingin ingetin sama kalian supaya selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19 yang sedang menggempar dunia. Dengan menjaga diri, kita juga menjaga keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tema pada perbincangan hari ini, yaitu sejarah penyiaran di Indonesia. Pada tahun 1911, Angkatan Laut Kerajaan Belanda pertama kali mengoperasikan fasilitas radio komunikasi di Sabang, pulau paling barat dari wilayah Hindia Belanda. Setelah Perang Dunia Pertama usai, tepatnya pada tahun 1925, di Jakarta berdiri Batavia Radio Society atau Radio Batavia Vereniging atau BRV. Sekelompok broadcaster yang mulai mengudarakan siaran tetap berupa pemutaran musik barat. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Pada saat itu, radio siaran yang ada dihentikan. Kemudian, Jepang mendirikan lembaga penyiaran baru yang dinamakan Hosokanri Kyoko dengan cabang-cabangnya yang ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Malang. Kedelapan stasiun daerah inilah yang kemudian menjadi embrio pendirian Radio Republik Indonesia atau RRI. Melihat sejarah RRI berarti mencermati kembali sejarah masa awal kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Karena radio mempunyai peran sentral dalam mengampanyekan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945, yaitu tanggal 17 Agustus kepada dunia. Sejarah ini diukir oleh para angkasawan atau penyiar radio Rono Diporo dan Bacar Lubis. Dengan keberaniannya yang luar biasa mengudarakan naskah proklamasi dan mempropagandakan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terus-menerus dari waktu ke waktu, mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah sistem penyiaran televisi di Indonesia dimulai juga pada tanggal 17 Agustus 1962. Hari itu, Televisi Republik Indonesia atau TVRI lahir dan untuk pertama kalinya beroperasi. Dengan pemancar berkekuatan 100 watt, siaran pertama dilakukan untuk menyiarkan peringatan ulang tahun ke-17 Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Mulai 12 November 1962, TVRI mengudara secara reguler setiap hari. Pada 1 Maret 1963, TVRI mulai menayangkan iklan seiring dengan ditetapkannya TVRI sebagai televisi berbadan hukum yayasan melalui keputusan Presiden RI nomor 215 tahun 1963. Namun, pada tahun 1981, dengan berbagai alasan politis, TVRI tidak diizinkan lagi menayangkan iklan. Mulai tahun 1988, TVRI mulai mendapat teman dalam penyiaran di Indonesia. Pemerintah telah mulai mengizinkan televisi swasta beroperasi di Indonesia seperti RCTI, SCTV, TPI, ANTV, Indosiar, dan lainnya. Itulah sejarah singkat mengenai broadcasting dunia dan penyiaran pertama di Indonesia. Jika ada salah kata pada informasi atau pengucapan saya yang tidak mengenakan, semoga itu bisa dimaafkan dan tidak dimasukkan ke dalam hati oleh pendengar-pendengar yang mendengarkan perbincangan pada hari ini. Sekian dari saya, jika ada salah, sekali lagi sebesar-besarnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.